Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 46. Kita tunggu sama tante. Erwin bertanya setelah bereaksi. Tak perlu, kita duluan saja biar mereka semobil. Lina hanya mau berduaan dengan Erwin. Baiklah kalau begitu. Setelah Erwin menjawab, dia langsung membawa Lina pergi. Saat Mary mengejar keluar dan melihat mereka berdua sudah menaiki mobil, dia benar-benar kesal. Apa sih yang dipikirkan Lina itu sampai begitu menempel pada anak miskin itu? Seorang gadis itu kan hanya punya waktu beberapa tahun saja masih mudanya. Bukannya sama pria kaya, tapi malah pilih anak miskin itu. Beneran kesal sekali aku lihatnya. Untuk apa marah-marah? Mana tahu suatu hari nanti anak miskin itu sukses dan jadi orang kaya, Kang. Setelah merapikan jasnya, Lukas bergegas keluar. Karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Erwin. Tentu dia harus bersikap baik dan meninggalkan kesan yang bagus di depan Erwin. Dia sukses dan jadi kaya. Mimpi. Mau kehidupan selanjutnya pun tetap tidak mungkin. Hal yang paling menjengkelkan bagi Mary adalah suaminya tidak sependapat dengannya. Reaksi suaminya saat melihat Erwin itu bagaikan melihat seorang pangeran kuno yang membuat suaminya terus bersikap ramah dan menyanjung layaknya seorang penjilat. Beberapa orang berkendara sepanjang jalan dan segera tiba di Jet Private Club. Namanya memang klub pribadi, tapi areanya benar-benar sangat besar. Dari perspektif luar, tempat ini lebih mirip sebuah manor atau taman pribadi yang sangat besar. Di dalamnya juga ada lapangan golf yang menunjukkan bahwa area ini memang sangat luas. Setelah Erwin turun dari mobilnya sambil menggandeng tangan Lina, dia melihat ke kejauhan, tapi sekilas sulit untuk melihat ujung tempat ini. Klub pribadi Jet ini besar sekali, kayaknya lebih besar dari Manor. Lina membuka mulutnya karena terkejut. Ya, lumayan besar. Erwin juga diam-diam terkejut bahwa klub pribadi milik konsorsium kakeknya ternyata sebesar ini dan hanya menerima keluarga kelas atas dari perusahaan yang terdaftar, yang menunjukkan betapa kaya dan kuatnya konsorsium kakeknya. Erwin dan Lina tak masuk duluan karena bagi mereka yang mau berpartisipasi dalam pertemuan aliansi bisnis di selatan kota ini harus dibawa masuk oleh anggota aliansi. Kalau tidak, mustahil untuk masuk. Sementara Erwin dan Lina sedang menunggu. Di sekitar klub pribadi terdapat banyak mobil mewah yang datang memarkir secara bertahap, termasuk Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Porsche, dan lain-lain. Banyak anggota yang datang untuk berpartisipasi dalam aliansi bisnis selatan kota. Begitu turun dari mobil, baik pria maupun wanita, pakaian mereka mewah dan bagus semua. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan standar tinggi seperti itu, tak ada yang akan memakai pakaian biasa. Kalau tidak, pasti akan dipandang rendah, bahkan dijadikan sebagai lelucon. Sepertinya pakaian Erwin lah yang paling biasa-biasa saja di sini. Tapi Erwin pribadi memang tak peduli dengan pendapat orang lain. Segera, Lukas dan Mary juga tiba. Setelah keluar dari mobil, ekspresi Mary langsung berubah saat melihat pakaian Erwin yang biasa-biasa saja. Anak pedesaan ini saking miskinnya sampai tak mampu membeli baju. Kenapa harus membuat umar seperti ini? Apa yang kamu tahu? Ini namanya low profile. Setelah berbicara, Lukas pergi menyapa Erwin dengan ramah. Mary benar-benar kesal. Seiring berjalannya waktu, anggota aliansi bisnis juga sudah mulai berdatangan, membawa orang masuk ke klub pribadi. Mary juga anggota aliansi bisnis. Jadi dia diperbolehkan untuk membawa orang masuk juga. Tapi saat dia membawa Erwin memasuki klub pribadi Jack, seseorang di belakangnya tiba-tiba memanggil mereka. Pakaian orang ini terlalu biasa, bukankah seharusnya dilarang masuk? Saat berbicara, Farzan berjalan mendekat dari kerumunan sambil menyeringai. Dan di belakangnya diikuti oleh sekelompok anak keturunan dari keluarga Lois. Ini adalah perilaku provokatif yang belak-belakan. Ada anggota keluarga Lois yang hadir. Jadi, rasa percaya diri Farzan benar-benar tiada tanding kali ini. Ditambah,
Keluarga Lois mereka adalah salah satu dari 5 pemimpin aliansi bisnis selatan kota. Jadi mencegah seseorang untuk masuk itu sangatlah mudah. Keluarga Lois itu salah satu dari 5 pemimpin aliansi bisnis selatan kota. Jadi dalam aliansi bisnis, mereka masih punya hak bersuara dan banyak hak istimewa lainnya. Menghadapi provokasi dari Farzan, ayah Lina, yaitu Lukas, adalah yang pertama membuka mulut. Karena begitu dia melihat situasi ini, dia langsung mengerti bahwa saat seperti ini adalah kesempatannya untuk berpihak pada Erwin. Farzan, Jet Private Club ini seharusnya tak punya aturan yang mewajibkan pengunjung untuk memakai pakaian formal. Kenapa kau begitu peduli dengan pakaian yang orang lain pakai? Lina juga tidak sanggup untuk menonton saja. Jadi dia melangkah maju untuk membantu Erwin. Kalau tak ada aturan seperti itu, ngapain kau ngatur-ngatur orang mau pakai apa? Menjengkelkan sekali. Begitu selesai berbicara, Lina mau membawa Erwin pergi. Tetapi Farzan tersenyum dingin di sudut mulut dan berkata, memang benar kalau tak ada aturan seperti itu saat memasuki Jet Private Club. Tapi tidak dengan pertemuan aliansi bisnis selatan kota. Lukas dan yang lainnya saling memandang. Terutama Lina yang terdiam. Mereka bukan anggota aliansi bisnis, jadi tak begitu jelas tentang aturannya. Namun pada saat ini Fiona dan kedua orang tuanya berjalan kemari. Setelah Harry mendengar ini, dia mengerutkan kening dan buru-buru berkata, kok aku tak ingat kalau aliansi bisnis selatan kota ini punya aturan seperti itu ya? Atau hanya kamu yang mengada-ngada, Farzan? Farzan terkejut dengan sikap Harry yang begitu berani untuk membantu Erwin. Pada saat yang sama, dia malu sekaligus marah karena Harry sudah mengungkapkan kebohongannya. Kau yang hanya seorang pria bangkrut, tak punya hak bersuara di sini. Ayahku dan 4 pemimpin lainnya sudah putuskan untuk cabut hakmu di aliansi bisnis. Maaf mengecewakanmu. Perusahaan kami baru saja mendapatkan investasi 1 triliun dari Highbuild Group. Jadi kami settle Alfiat sekarang. Kalau mau mengeluarkanku dari aliansi bisnis sekalipun, tetap harus dari pemungutan suara semua anggota. Keputusan akhir tidak berada di tangan keluarga Lois sekalian. Harry tidak mudah dibodohi. Beberapa anggota aliansi bisnis di sekitar yang mendengar ini memandang Harry dengan iri. Dapat investasi dari Highbuild Group tidak hanya sebagai pelengkap rantai dana. Tetapi yang lebih penting adalah Highbuild Group juga akan mengirimkan personel untuk membantu meningkatkan transformasi dan peningkatan perusahaan yang mereka akuisisi atau diajak kerjasama. Untuk sementara, anggota lingkaran bisnis di sekitarnya mulai berbisik karena iri dengan apa yang didapatkan Harry. Beruntung sekali, Harry. Oh, Tuan Raymond bisa tertarik pada proyek Harry yang tak menjanjikan itu ya? Ini tak masuk akal. Dengan adanya investasi dan bantuan dari Tuan Damon, Harry sepertinya akan bangkit dari selatan kota. Farzan tak bisa menahan emosi saat mendengar ini. Tapi dia tak punya alasan lain untuk melawan. Saat ini ayahnya, Hartono Lois, tiba-tiba menepuk pundaknya dan berjalan keluar. Harry, sejak kapan anggota kecil sepertimu berhak bersuara di sini? Hari ini aku akan larang pemuda berpakaian santai ini untuk berpartisipasi dalam aliansi bisnis kami di selatan kota. Penampilannya ini akan merupakan citra aliansi bisnis kami. Ekspresi kemarahan Hartono memancarkan aura yang tak bisa dibantah. Hartono, kamu itu jelas punya dendam. Harry tahu bahwa perselisihan antara Erwin dan Farzan adalah alasan mengapa Farzan tak mau Erwin masuk. Pasti karena mau mempermalukan Erwin. Dan tentunya bukan masalah pakaian sama sekali. Memangnya kenapa kalau punya dendam? Keluarga Lois kami ini salah satu dari 5 pemimpin aliansi bisnis. Jadi punya hak untuk melarang anggota non-aliansi untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini. Hartono secara langsung terang-terangan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Momentum agresifnya benar-benar tak memberi muka pada Harry sama sekali. Kamu! Harry saking kesalnya sampai kehabisan kata-kata. Orang-orang di lingkaran bisnis lain juga tidak berdaya. 5 pemimpin memang punya hak seperti ini. Non-anggota aliansi dilarang mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi. Ya udah, kalau nggak boleh masuk. Erwin, yuk kita pergi.
Wajah cantik Lina menjadi pucat karena marah. Dia langsung meraih tangan Erwin dan mau pergi. Tapi Erwin sendiri menghentikannya. Tak perlu buru-buru. Erwin tersenyum tipis di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan sebuah kartu emas berlian, sambil berkata dengan tenang. Maaf, tapi aku punya kartu emas berlian dari Aliansi Bisnis Selatan Kota kalian. Jadi aku seharusnya dapat pelayanan layaknya anggota inti. Apa aku boleh masuk sekarang? Begitu kartu itu dikeluarkan, semua orang di tempat kejadian terkejut. Karena kartu emas berlian ini hanya dimiliki oleh para pemimpin dari aliansi bisnis. Dan kenapa orang ini bisa punya? Lukas, Harry, bahkan Mary dan yang lainnya juga dikejutkan oleh Erwin. Tempat kejadian jadi hening seketika. Hartono yang awalnya yakin bisa menang kelak, sekarang justru dibuat malu oleh pemuda biasa ini. Sehingga ekspresinya berubah total. Farzan si pria dinafkahi wanita bahkan lebih tak puas. Dan langsung berteriak. Erwin, dari mana kau dapatkan kartu itu? Aku curiga itu pasti kartu palsu. Begitu pernyataan ini keluar, beberapa orang di tempat kejadian mulai menyeruakan keraguan. Lagi pula, kartu berlian ini berpengaruh besar di sini. Sini, silakan diperiksa, asli atau enggak. Erwin berkata dengan ringan. Kartu emas berlian ini adalah hadiah dari Kelvin, yang merupakan salah satu dari 5 pemimpin aliansi bisnis selatan kota. Jadi, tentu saja kartu emas berlian yang dia kasih ini tak akan mungkin palsu. Tapi Erwin tak menyangka bahwa kartu ini bisa berguna di situasi seperti ini. Akan kuperiksa. Akan aku usir kalau kartu ini palsu. Farzan berjalan mendekat dengan marah dan mengambil kartu emas berlian dari tangan Erwin. Namun setelah periksa sana-sini, kartu tersebut memang sama persis dengan kartu emas berlian asli, yang membuat sedikit terkejut. Jangan-jangan anak ini beneran punya kartu emas berlian. Tidak, aku pastikan dulu sama ayah. Kata Farzan memikirkan ini. Dia berbalik sambil membawa kartu emas berlian tersebut dan berjalan ke arah Hartono. Saat Hartono mengambil kartu emas berlian tersebut dan memeriksanya dengan cermat, ternyata kartu tersebut memang asli, yang membuatnya mengerutkan keningnya. Siapa yang memberikan kartu emas berlian ini? Hartono tak bisa menahan diri untuk sedikit berhati-hati. Sebelum mengetahui semuanya dengan jelas, dia akan berencana untuk membiarkan Erwin masuk dulu. Bagaimanapun, begitu Erwin masuk nanti, akan ada banyak kesempatan untuk berurusan dengannya. Berani-beraninya mengambil saham dan aset milik keluarga Lois, cari mati namanya. Anggap saja, kau untung kali ini. Hartono kemudian melemparkan kartu emas berlian itu kembali ke arah Erwin dengan sedikit penghinaan. Tapi jangan berpikir bisa menjalin hubungan dengan pengusaha kaya lainnya di sini. Setelah masuk nanti, akan kutunjukkan seberapa hebatnya keluarga Lois. Dan kubuat kau menyesal datang ke sini. Ayo kita pergi. Hartono membawa anggota keluarga Lois dan masuk ke dalam jet private club terlebih dulu. Erwin, yuk kita masuk juga. Setelah Lina mengambil kartu emas, dia berkata dengan gembira karena tak menyangka bahwa Erwin punya kartu emas berlian dari Aliansi Bisnis Selatan Kota yang benar-benar mengejutkannya. Oke, kita masuk. Erwin pun mengangguk, tapi dia mengingat penghinaan keluarga Lois tadi dan akan membuat mereka yang menyesal karena sudah datang ke sini. Setelah memasuki klub pribadi Jan, Erwin dan yang lainnya benar-benar melihat betapa besar dan mewahnya klub ini. Setelah masuk pintu, rasanya seperti memasuki hutan taman. Sebuah area luas yang ditanami bunga dan pohon langka di taman. Di tengah taman, ada jalan berjajar pohon yang diaspal dengan batu, dengan lebar yang muat untuk 3 orang berjalan berdampingan. Di jalan menuju ruang pertemuan, ada sungai yang mengalir dan sebuah jembatan kayu kecil yang dibangun di atas sungai yang menghubungkan jalan batu. Erwin dan yang lainnya berdiri di jembatan kecil dan melihat ke sungai yang ada di bawah jembatan. Bahkan mereka bisa melihat ikan yang berenang di sungai dengan jelas, yang sangat mengejutkan mereka. Wah, di sini indah sekali. Beneran ingin sekali jalani kehidupan pemandangan taman seperti ini setiap hari. Lina sangat bersemangat karena dikelilingi pemandangan indah. Sebagian besar orang yang pertama kalinya datang ke jet private club ini juga terkejut
dengan arsitektur bergaya taman di dalamnya. Desain bangunan ini luar biasa, menggabungkan konsep taman dan arsitektur modern menjadi satu, yang bisa membuat kesan segar. Lukas berkata kagum. Lihat itu, seharusnya ruang tamu. Yuk, ke sana. Fiona menuju ke bangunan yang tampak seperti sarang burung di depan dengan semangat. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga mempercepat langkah kaki mereka. Erwin tidak terburu-buru. Dia berjalan santai di jalan sambil menikmati pemandangan sekitar. Dan diam-diam menghela nafas. Karena Jet Private Club milik kakeknya ini benar-benar luar biasa. Bersambung